Shalom, perkenalkan nama saya Eunike Lemberginting dengan NIM 2001017. Saya dari grup E, semester 6, Prodi PAK. Alasan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Bapak Andrianus Nababan, MPD. Adapun yang saya bahas kali ini adalah tentang pengertian keterampilan dasar mengajar membimbing diskusi kelompok kecil beserta dengan contohnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian dari keterampilan dasar mengajar diskusi kelompok kecil. Membimbing diskusi kelompok kecil adalah proses mengatur keterlibatan sekelompok siswa dalam interaksi belajar mengajar yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang diikuti dengan pengambilan masalah. Dan diskusi kelompok adalah hubungan interaktif antara kelompok-kelompok kecil siswa yang dibentuk untuk kebutuhan pembelajaran dengan dibimbing guru untuk saling berbagi informasi, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan. Jadi, pengertian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ialah keterampilan melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakan kelompok kecil dengan efektif. Nah, adapun yang menjadi tujuan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yaitu yang pertama, siswa dapat memberi informasi atau pengalaman dalam menjelajahi gagasan baru atau masalah yang harus dipecahkan oleh mereka. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi. Komponen-komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yaitu yang pertama adalah memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Nah, hal ini dapat kita lakukan dengan menyampaikan topik atau rumusan masalah yang akan dibahas pada awal diskusi. Yang kedua itu kita memperjelas masalah maupun usulan atau pendapat. Hal ini dapat kita lakukan dengan meminta komentar atas siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing siswa untuk memperjelas atas sebuah pikiran yang telah dilontarkan. Yang ketiga, kita bisa menganalisis pandangan atau pendapat siswa. Hal ini bisa kita lakukan dengan meneliti apakah pendapat dan gagasan yang disampaikan siswa didasari atas referensi yang kuat atau didasari dengan pikiran yang logis atau rasional. Hal yang perlu diperhatikan dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama itu adalah rencanakan sebaik-baiknya masalah, sistematika diskusi, peran setiap anggota kelompok, tujuan yang harus dicapai. Sekian mengenai teori dari keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Di sini saya akan memberikan contoh dari keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Langsung saja. Tentang ibadah yang sejati. Nah, sebelum Ibu menjelaskan pengertian dari ibadah yang sejati, di sini Ibu mau membagi beberapa kelompok ya. Sebelum Ibu menjelaskan pengertiannya, di sini Ibu ingin melihat apakah anak-anak Ibu bisa memahami pengertian dari ibadah sejati.
Oke, tentang ibadah yang sejati, pengertian ibadah yang sejati. Apa sih itu pengertian ibadah yang sejati? Ya, kalian tuliskan di buku kalian. Kelompok 2 itu tentang contoh-contoh dari ibadah yang sejati. Tentang apa? Irma? Contoh-contoh ibadah yang sejati. Tentang apa ini? Contoh-contoh ibadah yang sejati dulu. Oke, tentang contoh-contoh ibadah yang sejati. Apa aja sih itu contoh-contoh ibadah yang sejati? Apakah harus selalu ke gereja? Itu yang disebut contoh ibadah sejati atau bagaimana? Itu yang kalian diskusikan, oke? Nah, jadi waktu yang ibu berikan dalam kalian menjawab soal ini adalah 5 menit. Ya, 5 menit. 5 menit kalian jawab di situ. Terus nanti dipresentasikan oleh 2 menit maju ke depan. Kalau misalnya kelompok presentasi yang mau berikan misalnya kelompok 1 yang kelompok yang Ibadah sejati adalah ibadah yang bersifat fokus sebagai kesempatan hidup khusus dan memberikan pada Allah. Oke, ini saja. Ya, Bu. Ada yang lain yang mau tambah Enggak ada, Bu, itu sesi sekali, Bu. Ada yang mau tambah dua? Oh, mau tanya apa lagi, Mak? Ibu satu ada yang tanya. Jadi saya mau tanya pada nomor 1. Jadi bagaimana maksud dari kesempatan hidup? Oke, anak nomor 1. Yuri menjawab, Bu. Oh, sorry. Yuri yang menjawab pertanyaan Rika. Tubuh yang dipersembahkan sungguh-sungguh dan segenap hati. Bagaimana? Tubuh yang dipersembahkan sungguh-sungguh dan segenap hati. Oke, semua nanti kelompok 2 kalau kelompok 1 mengatakan mengenai kemudian ibadah sejati. Sudah, Bu. Sudah. Oke, Itu, Bu, apa semua, Bu? oh, terima kasih. Gimana kelompok 2? Masih ada pertanyaannya? Masih ada, Bu. Oh, silakan Ibu Kes. Jadi, apakah Anda sudah mempersembahkan tubuh Anda? Bagaimana? Kalau Yuri menjawab, Bu, belum sepenuhnya Yuri mempersembahkan tubuh Yuri sebagai ibadah sejati. Kalau si Priska Tampuran, Priska juga belum sepenuhnya, Bu. oh, belum sepenuhnya. Jadi, anak-anak yang harus kita ketahui itu ibadah sejati itu adalah mempersembahkan tubuh, ya. Mempersembahkan tubuh itu bukan berarti tubuhnya yang dipersembahkan, bukan tubuhnya si Priska yang dipersembahkan atau tubuhnya si Yuli. Tapi mempersembahkan tubuh itu maksudnya adalah memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan yang terbaik, memberikan dengan segenap hati. Contohnya, contohnya si orang siapa ya, si Elina Babannya dijelaskannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Itulah yang dimaksud dengan ibadah yang sejati. Aktivitas yang dilakukan dengan segenap hati, kegiatan yang dilakukan setiap hari dengan segenap hati. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan duduk. Oke, sekarang mari kita dengarkan ya diskusi dari kelompok 2. Ya, Nak, ke depan. Kalian tentang contoh kan? Jadi, contoh-contoh ibadah yang sejati ialah yang pertama itu berbuat baik kepada teman. Kalau ada makanan kecil misalnya kepada semua teman kita. Terus nggak bisa kita Jadi
Jadi nilai berapa yang mau diberikan oleh kelompok 2 dan kelompok 1? Ayo, yang paling tinggi nilainya itu 80 ya. Ya, ya, yang paling tinggi nilai 80. 80 Bu. 80. Oke. Nah, kalau kelompok 2 gimana? 80 Bu. Sama Bu, 80. Jadi setiap kelompok sudah berapa nilai? Kelompok 1 80, kelompok 2 80. Nah, jadi itulah kita ya kelompok yang sudah kita lakukan. Di berikutnya nanti Ibu berharap supaya setiap kelompok itu semakin aktif ya. Kalau bisa bertanya itu semakin dalam supaya kita bisa lebih memahami materi kita. Oke, materi kita tadi tentang apa? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang lainnya. Jadi dibaca dulu bukunya ya, dipahami supaya minggu depan bisa kita kembali untuk kelompok untuk mempelajari materi kita yang baru. Oke?